Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nur dengan NIM 2404030066. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa materi dari makalah teman-teman. Nah, materi yang pertama itu ada konsep dasar ekonomi, yang kedua ada teori produksi, yang ketiga ada pasar persaingan sempurna, dan yang terakhir ada pasar monopoli. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar ekonomi. Yang pembahasan pertamanya yaitu konsep kelangkaan atau biasa yang disebut scarcity. Scarcity adalah kondisi ketidakseimbangan antara sumber daya yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dan yang kedua itu ada konsep want atau kebutuhan dan needs atau keperluan. Keinginan atau wants adalah sesuatu yang diinginkan manusia untuk menunjang hidup. Contohnya, ingin pakaian bermerek, makanan enak. Sedangkan kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup dan sehat. Adapun beberapa aspek kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan yang kedua, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang menunjang kebutuhan dasar. Contohnya TV, sepeda motor, handphone, dan ada pula kebutuhan menurut waktunya. Seperti kebutuhan sekarang yang harus dipenuhi segera, contohnya pada saat orang lapar. Terus kebutuhan masa depan yang direncanakan seperti tabungan, pendidikan. Dan kita masuk pada konsep biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai dari pilihan terbaik yang dikorbankan ketika seseorang memilih satu tindakan. Misalnya, saat OTB memilih menunda usaha sendiri demi bekerja di bank. Keuntungan dari tabungan menjadi biaya peluang. Dan yang bagian D-nya itu ada konsep efisiensi. Efisiensi terjadi jika semua sumber daya digunakan secara optimal tanpa pemborosan. Adapun beberapa efisiensi yang dimaksud di sini yaitu efisiensi produktif. Efisiensi produktif berarti barang diproduksi dengan biaya paling rendah. Yang kedua, efisiensi alokatif. Efisiensi alokatif berarti sumber daya digunakan untuk memproduksi barang-barang yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Nah, kita masuk pada pembahasan materi yang kedua, yaitu teori produksi. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan mengubah input atau tenaga kerja, modal, dan bahan baku menjadi output atau barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun beberapa fungsi produksi menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dan jumlah output yang dihasilkan. Kurva produksi menggambarkan hubungan antara input dan output, terdiri dari beberapa. Yang pertama, kurva produksi total atau total output dari berbagai jumlah input. Yang kedua, kurva produksi marginal, tambahan output dari setiap penambahan satu unit input. Yang ketiga ada kurva produksi rata-rata atau rata-rata output per unit input. Kemudian ada masuk pada tahapan produksi, itu meningkatkan pengembalian. Penambahan input meningkatkan output secara lebih besar. Dan yang kedua, kegunaan pengembalian. Penambahan input tetap menambah output, namun dengan tambahan yang semakin kecil. Dan yang ketiga, pengembalian negatif, itu menambah input justru mengurangi total output. Nah, kita masuk pada hukum diminishing returns. Secara sederhana, ketika sebuah usaha menambah input produksi terus-menerus tanpa menambah faktor lain, efisiensi produksi menurun karena keterbatasan kapasitas dari faktor produksi yang tetap. Contohnya, jika sebuah sawah hanya bisa dikerjakan oleh 10 petani secara optimal, menambah petani justru lebih akan membuat hasil panen per petani menurun karena lahan sudah terlalu penuh. Nah, kita masuk pada biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran untuk memperoleh faktor produksi, bahan baku seperti upah, penyusutan alat,
biaya pemeliharaan, dan pajak. Adapun beberapa faktor-faktor produksi, yang pertama sumber daya alam. Segala sesuatu dari alam yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua tenaga kerja, usaha manusia baik fisik maupun pikiran. Yang ketiga modal barang atau barang hasil produksi yang digunakan untuk produksi lebih lanjut. Next yaitu kewirausahaan, kemampuan mengelola dan mengkombinasikan faktor produksi secara efisien. Kemudian kita masuk pada pembahasan materi yang ketiga, yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini di mana adalah jenis pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi harga pokok. Produk yang dijual bersifat homogen atau sama atau identik, dan informasi pasar tersedia secara sempurna bagi semua pelaku pasar. Harga terbentuk dari interaksi antara penawaran dan permintaan tanpa campur tangan pemerintah. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Jumlahnya sangat banyak sehingga tidak ada yang bisa mengendalikan harga. Yang kedua, produk homogen. Barang yang dijual tidak berbeda sehingga pembeli tidak membedakan produk dari penjual satu dengan lainnya. Dan yang selanjutnya, informasi sempurna. Semua pelaku pasar mengetahui harga, kualitas, dan ketersediaan barang secara lengkap. Dan tidak ada hambatan masuk dan keluar pasar. Penjual bebas masuk atau keluar pasar kapan saja. Penjual sebagai price taker. Penjual menerima harga pasar dan tidak bisa menentukan harga sendiri. Kemudian ada mobilitas faktor produksi tinggi, tenaga kerja dan modal dapat berpindah dengan mudah ke pasar lain jika diperlukan. Kelebihan pasar persaingan sempurna ini itu membuat harga efisien, di mana harga mencerminkan biaya produksi dan preferensi konsumen. Yang kedua, alokasi sumber daya optimal. Produksi dilakukan pada tingkat di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Itu mendorong inovasi atau persaingan ketat, memacu perusahaan untuk meningkatkan kualitas produksi. Kemudian harga stabil. Karena banyaknya penjual, harga tidak mudah berubah karena tindakan satu penjual saja. Nah, kekurangan pasar persaingan sempurna ini sendiri yaitu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, kurang insentif atau untuk inovasi besar karena produk homogen dan persaingan harga sangat ketat. Yang kedua, ada keuntungan perusahaan relatif kecil karena harga sudah efisien dan kompetitif. Yang ketiga, tidak cocok untuk produk yang membutuhkan diferensiasi atau perlindungan pasar. Nah, contoh pasar persaingan sempurna. Contoh sederhana misalnya, di pasar beras ada ribuan petani dan pedagang yang menjual beras dengan kualitas yang hampir sama. Jika satu pedagang menjual beras dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, pembeli akan beralih ke pedagang lain. Nah, jika pedagang menjual di bawah harga pasar, mereka akan merugi. Jadi, harga beras di pasar ditentukan oleh keseluruhan penawaran dan permintaan, bukan oleh satu pedagang saja. Nah, kita akan masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar dengan hanya satu penjual atau produsen tunggal yang menghadapi banyak pembeli. Pasar ini termasuk dalam kategori pasar persaingan tidak sempurna yang timbul akibat adanya pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha. Dalam pasar monopoli, penjual memiliki kendali penuh atas harga barang atau jasa yang dijual. Nah, jenis-jenis pasar monopoli yang itu sendiri, ada pasar monopoli murni atau pure monopoli, yang dimana bentuk pasar yang sangat ekstrim seperti PLN, PT Kereta Api, dan PAM. Yang kedua ada pasar near monopoli, yang dimana pasar yang mendekati monopoli terdiri dari satu pengusaha atau produsen tunggal. Nah, adapun karakteristik pasar monopoli, yang pertama hanya ada satu penjual, produsen tunggal yang bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Yang kedua, banyak pembeli, konsumen tidak memiliki pengaruh terhadap harga.
Yang ketiga, produk tidak memilih substitusi yang dekat atau tidak ada alternatif produk pengganti. Yang keempat, ada hambatan untuk masuk pasar seperti hak paten merek hak hak paten merek dagang dan hak cipta. Yang kedua, ada pengusahaan sumber daya penting dan unik skala ekonomi yang besar seperti perusahaan listrik, air, transportasi. Nah, yang kebijakan pembatasan harga untuk menghalangi pendatang baru. Nah, mungkin itu saja dia tadi rangkuman materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.